Jokowi membantah bahwa kebijakan di dalam izin ekspor pasir laut itu hanya untuk sedimen, bukan pasir. Meskipun wujudnya juga pasir. Ini pernyataan kesekian kalinya atas pembodohan kepada masyarakat yang untungnya IQ-nya hanya 78. Yang percaya apa saja yang dikatakan Raja Jawa ini. Netizen menerima informasi ini joget-joget kegirangan. Hebat sang Raja Jawa. Demikian puja-puji mereka kepada Raja Jawa yang agung itu. Sahabat, kita memulai kalimat dengan rada nyinyir. Saya mohon maaf untuk hal ini, tetapi ini adalah untuk membuat Anda semua atau kita semua berpikir lebih dalam. Padahal kita semua sudah tahu 20 tahun ekspor pasir Indonesia itu telah dihentikan total. Kenapa dihentikan? Karena negara melihat potensi ancaman atas munculnya daratan baru di negara tetangga itu, di mana hasil reklamasi Singapura menimbun lautan jadi tanah seperti Bandara Changi, Jurong, dan lain sebagainya adalah hasil reklamasi, membuat wilayah Singapura semakin mendekat ke Indonesia sejauh puluhan kilometer dari asalnya. Singapura memperluas wilayahnya, mayoritas ke arah Indonesia, di mana setiap jengkal pulau Singapura yang bertambah itu, maka setiap jengkal pula garis laut Indonesia Singapura menjadi mengecil. Bacanya adalah wilayah Indonesianya yang mengecil. Jadi kebijakan mengekspor sedimen pasir laut adalah kejahatan subversi, merugikan negara dan kedunguan hakiki. Sekarang di tengah puja-puji maha hebat karena apapun yang dikatakan bisa kejadian, walau merebutnya dengan paksa seperti Golkar, Kadin lah, dan apalagi nantinya. Sekarang kebijakan ngasih pasir yang semua orang sudah tahu kecuali pasukan berani matinya Raja Jawa, di mana pasti wilayah Indonesia akan hancur lebur di kawasan pesisir, nelayan dirugikan, dan banyak lagi masalah geopolitik. Itu semua demi apa? Demi uang receh, demi cuan. Saat pasir itu jadi tanah di Singapura yang per meternya bisa naik 1000 kali lipat, di mana orang bisa membayar jutaan, lalu siapa yang menggunakan dan membayarnya nanti? Ya netizen IQ 78 lah yang membayarnya, yang bayar mahal hal tersebut karena kita langsung memuja Singapura. Dan itu adalah tanah air kita sendiri yang dijual oleh Raja Jawa. Pastinya kebijakan pemerintah membuka keran ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun ditutup pemerintah sebelumnya dicurigai demi mendukung kepentingan oligarki. Dapat dipastikan kebijakan pembukaan keran ekspor pasir laut ini berlatar belakang rente ekonomi. Karena kebijakan ini hanya menguntungkan segelintir orang yang merupakan lingkar istana, tapi banyak merusak ekosistem laut. Netizen yang waras banyak berkomentar bahwa kebijakan yang merusak ini jelas akal-akalan Raja Jawa dan para anteknya demi meraup untung miliaran dolar tanpa peduli kerusakan ekosistem, lingkungan hidup laut, dan lemahnya kekuatan geopolitik. Padahal kalau orang waras menjadi pejabat di penghujung masa pemerintahan seharusnya tidak boleh mengambil kebijakan strategis dan kontroversial seperti membuka izin ekspor pasir laut yang menguntungkan pihak lain atau korporasi. Namun karena nggak pernah tahu apa itu bela negara, pernah ikut Lemhanas, ya hajar aja deh. Dalam hal ini Raja Jawa diduga secara terang-terangan telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tujuan menguntungkan pihak lain atau korporasi yang dapat dipidana pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kenapa Raja Jawa ini nekat di penghujung kekuasaannya yang seharusnya sudah masuk tahap demisioner menjelang lengser? Patut diduga sekali lagi sang pembuat kebijakan menerima manfaat ekonomi dari kebijakannya yang sangat kontroversial tersebut yang merusak ekosistem laut, namun cuannya besar sekali. Sebenarnya kalau netizen waras bisa menggunakan akalnya, dimana kalau alasannya adalah untuk membersihkan sedimentasi laut, maka sang raja seharusnya menugaskan BUMN untuk melakukan pembersihan sedimentasi ini, bukan swasta di lingkar istana yang punya potensi keuntungan hingga jutaan bahkan miliaran dolar. Oleh karena itu, alasan pembersihan sedimen laut yang diserahkan kepada swasta ini secara telanjang mata merupakan alasan mengada-ngada dan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan pihak lain dan merugikan keuangan negara. Itu kalau netizennya pinter. Kalau dungu dan tergila-gila, ya sudah, nikmati saja anak cucu kalian bayarin utang negara. Peace.